Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana. Saya dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu bahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Bahasa Indonesia yang baik tidak selalu perlu beragam baku. Yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Orang yang mahir menggunakan bahasanya sehingga maksud hatinya mencapai sasarannya, apapun jenisnya itu dianggap berbahasa dengan efektif. Pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa, itulah yang disebut bahasa yang baik atau tepat. Fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sebagai alat pemersatu antar suku bangsa dan budaya. 2. Sebagai lambang identitas nasional. Yang 3. Sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dan yang 4. Sebagai kegiatan pengantar pendidikan seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah dan pendidikan lainnya. Dan yang 5. Sebagai alat komunikasi di tingkat nasional. Dan yang 6. Sebagai bahasa di media massa seperti dalam penyampaian berita. Dan yang ketujuh, sebagai bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manfaat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 1. Melestarikan bahasa nasional. Menggunakan bahasa baku dalam kehidupan dan percakapan sehari-hari akan turut membantu melestarikan bahasa nasional. Sebab kamu juga turut terus menjaga kaidah bahasa dan penyampaian makna sesuai apa adanya, tanpa penambahan dan pengurangan yang dapat merusak kemurnian bahasa itu sendiri. Dan yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menjaga agar bahasa tetap dikenali. Semakin familiar suatu bahasa di telinga masyarakat, maka semakin tertarik pula untuk menuturkannya, karena ada rasa bangga dan antusias tersendiri yang mendorongnya. Dan yang ketiga, meningkatkan kecerdasan berbahasa. Kecerdasan berbahasa erat kaitannya dengan kemampuan mengkomunikasikan bahasa. Apalagi di zaman sekarang yang mana bahasa sudah mengalami banyak percampuran dan penambahan. Sudah jadi suatu keunggulan jika seseorang masih mampu berbahasa menggunakan kosakata yang baku. Dan yang keempat, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dengan berbahasa yang baku, maka makna dari suatu kata yang disampaikan akan diterima dengan arti yang sama oleh setiap orang. Meski Indonesia terdiri dari banyak suku dan bahasa daerah, tapi bahasa yang baku tetap menjadi bahasa perantara yang umum dan dapat dipahami. Dan yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Seseorang yang bisa berbahasa baku akan terlihat lebih elegan dan berwibawa di mata orang lain. Sebab, beda dari yang lain, tampak lebih menarik karena bisa penuh percaya diri, membawakan sesuatu yang tidak lumrah dilakukan di zaman sekarang. Berikutnya, ragam bahasa. Dalam buku Sosiolinguistik pengenalan awal, ragam bahasa ini muncul karena beragamnya interaksi sosial yang kita alami. Makanya lawan bicara atau media penyampaian yang berbeda dapat membuat kita menggunakan ragam bahasa yang berbeda juga. Ragam bahasa sendiri ada macam-macam, bergantung dari latar belakang pembaca, tujuan tulisan, media penyampaian, dan sebagainya. Untuk tulisan-tulisan ilmiah seperti makalah atau jurnal, ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa ilmiah. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah berbagai bentuk bahasa yang terbentuk dengan menyesuaikan aspek sosial pemakai dan pemakainya. Ragam bahasa sendiri ada banyak bentuknya, mulai dari ragam bahasa berdasarkan cara penuturnya hingga cara berkomunikasinya. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu bentuk keragaman bahasa yang terbentuk dari cara penyampaiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmiah adalah sesuatu yang bersifat keilmuan. Artinya, ragam bahasa ilmiah merupakan bahasa yang disampaikan dalam ranah ilmiah atau akademis.
Karena sifatnya yang ilmiah, umumnya bakal menemukan banyak penggunaan ragam bahasa ilmiah dalam tulisan-tulisan akademis, seperti jurnal ilmiah, artikel ilmiah, skripsi, hingga penulisan makalah. Adapun ciri-ciri ragam bahasa yaitu cendekia atau bersifat cerdik, merupakan salah satu ciri ragam bahasa ilmiah yang menandakan bahwa bahasa yang digunakan sudah tepat sehingga informasi tersampaikan dengan baik. Lugas dan jelas, yaitu bahasa yang digunakan mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan tidak bermakna ganda. Ketiga, bertolak pada gagasan, yaitu penyampaian informasi didasarkan pada gagasan utama atau tidak bersifat subjektif. Yang keempat, formal, bahasa yang digunakan dalam ranah ini bersifat formal. Dengan menggunakan kosakata baku yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, dan PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kelima, objektif, atau ungkapan yang digunakan tidak bersifat subjektif. Yang keenam, ringkas dan padat. Bahasa yang digunakan tidak berbelit-belit sehingga informasi dapat lebih dipahami. Yang ketujuh, konsisten. Penggunaan unsur-unsur kebahasaan seperti kosakata, tanda baca, dan ejaan yang konsisten. Contoh kalimat ragam bahasa ilmiah dalam jurnal, skripsi, atau tulisan ilmiah lainnya seperti bahasa yang objektif adalah bahasa yang menggambarkan suatu pengalaman bagi semua halayak pemakai bahasa. Representasi pengalaman linguistik itu dipandang sama. Sebaliknya, bahasa subjektif menggambarkan sesuatu pengalaman oleh penulisnya yang berbeda dengan pengalaman yang dipahami oleh halayak dalam memahami representasi pengalaman itu, karena penulis membawa pertimbangan sikap, pendapat, dan komentar pribadi. Oleh karena itu, keobjektifan bahasa dapat ditingkatkan dengan meniadakan atau meminimalkan pendapat sikap pribadi tersebut. Contoh kalimat tersebut sudah menggunakan ragam bahasa yang tepat dan informasi yang disampaikan sudah jelas, mulai dari pemaparan teori hingga penarikan kesimpulan. Contoh dari segi lugas dan jelas terlihat bahwa gagasan dalam suatu kalimat tersampaikan dengan jelas dan tidak bermakna ganda. Kemudian kalimat tersebut juga bertolak pada gagasan dan tidak bersifat subjektif. Contoh bahasa formal yang muncul adalah ditingkatkan, bukan ditingkatin. Ada juga meminimalkan, bukan minimalin. Selain itu, tanda baca yang digunakan sudah sesuai dengan aturan kebahasaan. Saya Abdurrahim ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Kamus Bahasa Ilmiah. Kamus Bahasa Ilmiah sendiri merupakan ciri atau struktur kata yang umumnya digunakan dalam bahasa ilmiah populer. Bahasa ilmiah populer menggunakan kosakata yang bersifat denotatif atau logas dan tidak bermakna ganda, supaya menyampaikan menjadi lebih efektif. Selain itu, istilah dalam ragam ilmiah juga bisa dilihat dari penggunaan morfemnya. Apa itu morfem? Morfem adalah satuan terkecil yang bermakna dalam sebuah kata. Morfem sendiri bisa berbentuk kata atau elemen kata, yaitu morfem, makna kata. Yang kedua, kata bio, kehidupan biologi. Yang ketiga, lingual, bahasa atau bilingual. Yang keempat, auto, bergerak sendiri atau otomatis. Selanjutnya dengan ragam bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum, mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesia. Ciri-ciri ragam bahasa hukum: yang A, mempunyai gaya bahasa yang khusus. Yang B, dan eksak karena menghindari kesamaan dan ketaksaan. Yang C, objektif dan menekan prasangka pribadi. Yang D, memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori
yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran. Yang E, tidak beremosi dan menjauhi tafsiran bersensasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.